Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan pertemuan kelima atau chapter 5. Di chapter 5 ini kita akan mengeksplor mengenai ekspresi reguler. Di sini ada penerapan ekspresi regulernya, ada notasi ekspresi reguler, juga ada hubungan ekspresi reguler dan finite state automata. Nah, untuk penerapan ekspresi reguler itu biasanya sebuah bahasa dinyatakan reguler jika terdapat finite state automata yang dapat menerimanya. Jadi bahasa-bahasa yang diterima oleh suatu FSA bisa dinyatakan secara sederhana dengan ekspresi reguler. Ekspresi reguler ini atau IR memungkinkan menspesifikasikan atau mendefinisikan bahasa-bahasa. IR ini memberikan suatu pola dari suatu bahasa juga. Lalu ada string atau untai yang menyusun suatu bahasa reguler akan cocok dengan pola bahasa itu. Jadi nanti ada string atau kata yang apakah akan cocok dengan bahasa reguler itu atau tidak. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Ini adalah otomata yang hanya menerima input 0 sampai 9. Ini logikanya seperti ini. Diagram state-nya ini seperti ini. Di sini menerima simbol input antara 0 sampai 9. Jadi Q0, Q1, Q2 itu semuanya menerima input dari 0 sampai 9. Ekspresi regulernya kita mah rumusnya. Rumusnya itu adalah digit tanda bintang seperti ini. Tanda bintang di atas seperti ini artinya bisa perulangan. Lalu ada contoh 2. Yang ini otomata yang menerima input 2 huruf dan selanjutnya digit. Ini ekspresi diagram state-nya seperti ini. Q0, Q1, Q2, dari Q0 ke Q1 merupakan huruf karena tadi menerima input 2 huruf. Jadi huruf dari Q0 Q1 huruf, Q1 Q2 huruf, Q2-nya itu adalah digit karena selanjutnya adalah digit. IR-nya atau rumusnya ini bisa ditulis seperti ini, huruf digit perulangan digit. Selanjutnya ada beberapa notasi untuk ekspresi reguler. Nah, notasi seperti ini, bintang seperti ini, artinya itu bisa tidak muncul atau muncul berhingga kali 0 min n. Lalu ada tanda plus, ini minimal muncul 1 kali. Jadi kalian harus ingat, kalau ada tanda bintang itu bisa tidak muncul atau muncul berhingga. Tapi kalau tanda plus ini itu minimal harus muncul 1 kali. Kalau plus di atas ya. Nah, kalau plusnya yang di bawah kayak tanda tambah atau union itu U, itu artinya gabungan. Jadi gabungan antara A dan B. Nah, kalau tanda titik itu konkatenasi atau tanda titik boleh dihilangkan. Jadi si tanda titik ini boleh ada atau mau dimasukkan juga boleh. Nah, ini contoh ekspresi regulernya. Misalkan ada IR A B bintang CC. Artinya di sini si B ini karena ada bersebelahan dengan di depannya itu ada tanda bintang, itu artinya si B-nya bisa tidak muncul atau muncul sejumlah berhingga kali. Jadi si B ini bisa muncul bisa tidak, artinya bisa jadinya jadi ACC, atau si B itu bisa muncul sampai berhingga kali, bisa A B B B B B B B B B. Nah, lalu yang kedua, IR-nya adalah 010, di sini ada lagi yang berhingga. Berarti ini artinya tanda 0 ini yang di belakang bintang tadi itu bisa tidak muncul atau bisa muncul berhingga kali. Kalau yang ini IRA ini sama, ini A-nya. Berarti si A ini bisa tidak muncul atau bisa muncul berhingga kali. Nah, ini tanda plus.
Kalau tanda plus itu si A minimal harus muncul sekali. Jadi kalau nggak muncul sama sekali itu nggak boleh. Selanjutnya, di sini ada tanda A bintang U union B bintang. Di sini artinya si A ini bisa tidak muncul atau muncul berhingga kali. Ini kan atau, jadi yang muncul itu bisa A atau B. Makanya si B ini juga sama, bisa muncul atau tidak muncul. Jadi artinya si inputannya itu bisa hanya A saja, bisa hanya B saja, bisa hanya AA atau BB atau AA BBB. Kalau U itu berarti atau. Nah, kalau hanya A, U, B ini bisa munculnya A atau B. Kalau ini A atau B, lalu ini di dalam kurung ya A atau B-nya. Lalu di sini ada bintang, di sini hampir sama dengan yang ini. Jadi si B-nya atau si A-nya bisa muncul atau tidak muncul. Nah, kalau yang IR ini berarti ini si satu ini bisa tidak muncul atau bisa muncul berhingga kali, sedangkan yang karena tanda plus itu sama dengan atau, jadi munculnya bisa 0, 1, atau 0. Nah, dari ekspresi regular tersebut kita buat diagram transisinya. Ini contoh konsep diagram transisi yang ada. Jika IR A atau B, maka si diagram transisinya dibuatnya seperti ini. Q0, Q1, Q2. A, B. Jadi ini merubah dari IR tadi, ekspresi reguler tadi, ke diagram transisi. Ini Q0, A atau B. Ini yang muncul bisa A atau B. Kenapa finalnya ada 2? Karena di sini bisa milih yang munculnya bisa A atau B. Jadi kalau inputannya hanya A, itu langsung diterima atau berhasil. Yang B itu juga sama. Nah, selanjutnya ada IR A bintang. Ini langsung aja Q0 karena di sini cuma ada satu, inputannya A saja. Cukup dari Q0 aja looping ke A, karena A itu kan bisa muncul atau tidak muncul, jadi looping seperti ini. Lalu AB, dalam kurung AB, lalu tanda bintang. Nah, ini ekspresi regulernya ini seperti ini. Q0, Q1, A, B. Jadi yang muncul itu bisa A, B, bisa A, B, B, B. Nah, ini ada sedikit catatan untuk 1 atau 0 tidak sama dengan A atau B. Jadi di dalam di dalam diagram transisinya untuk A atau 1 atau 0 ini seperti ini diagram transisinya. Tapi kalau untuk A atau B ininya jadi seperti ini. Jadi ada perbedaan. Ini konsep diagram transisi yang ada. Jadi nanti kalau kalian ada ekspresi reguler, bisa disesuaikan ekspresi regulernya dengan diagram transisi yang sudah terkonsep ini. Lalu ada hubungan ekspresi reguler dengan FSA. Jadi setiap IR ada satu NFA EMUP yang ekivalen. Untuk setiap DFA atau deterministic finite automata ada satu ekspresi reguler dari bahasa yang diterima oleh DFA tersebut. Ini contoh dari hubungan antara NFA EMUP, NFA, DFA, dan IR. Jadi saling berhubungan. Ini contoh dari NFA EMUP, IR AB. Kalau NFA EMUP, penulisan AB
Ini diagram transisinya